Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Oh ya, silakan nak ya. Oh ya, silakan duduk sini. Ya, Pak. Terima kasih, duduk. Pak. Ya, ya. Ini dari kelas berapa nak? Saya dari kelas 8C, Pak. Wali kelasnya Bu Lis ya? Iya. Oh ya, Bu Lis. Nah, apa namanya? Namanya siapa? Nama saya Angel Magdalena Wibawanti. Oh, Angel. Oh, Angel. Angel menemui Pak Rasidi tentunya ada kepentingan ya nak ya? Ya, betul sekali, Pak. Ada kepentingan. Kepentingannya apa nak? Konseling. Ikut. Oh, ikut konseling. Iya. Oh, ikut konseling. Oke. Nah, kemarin Bapak itu mendengar ya, nah cerita katanya Angel apa namanya di tahun ini menjadi anggota OSIS ya. Iya, Pak. Alhamdulillah saya dipercaya menjadi anggota Anggota OSIS OSIS. tentunya sangat senang ya. Senang sekali, Pak. Yang ke tahun kemarin Enggak, belum. Kemarin sudah dilantik ya di sini ya dengan Bu Rian ya. Iya. Hari apa? Hari Minggu ya? Hari Minggu. Acaranya tentunya seru ya. Seru banget, Pak. Gimana kabar Bapak sekarang di rumah gimana? Agak membaik, Pak. Agak membaik. Sakit ya? Iya, sakit. Oh, sakit. Pekerjaannya apa nak? Bapak? Petani, Pak. Petani. Ibu rumah tangga. Iya. Ibu rumah tangga ya. Oke. Tapi kan Angel kalau di rumah sudah sering membantu ibu ya? Iya, Pak, sering. Sering nyapu gitu, cuci piring. Nyapu, nyuci piring. Artinya ya pekerjaan di rumah ya. Setiap pulang sekolah? Enggak. Belajarnya juga. kapan? Belajarnya kalau malam habis Isya biasanya. Habis Isya Angel biasanya belajar ya? Iya. Kalau enggak pas ketika ada ulangan Enggak. Setiap hari rutin ya nak ya? Terima kasih ya. Tentunya ini sebuah kehormatan buat Bapak. Angel sudah mau bersedia datang bersama ke ruang BK untuk menemui Bapak di sini ya. Tentunya kita ya nak ya sebelum pada hari ini ya kita barokah dan kelancaran di sesi konseling pada hari ini kita awali dengan doa ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Sebelumnya Angel pernah ikut konseling, sesi konseling pada Belum, Pak. Belum. Ini baru pertama kali. Ini baru pertama kali dengan Pak Rasidi. Iya. Berarti karena Angel pertama kali ikut konseling, Bapak ingin menjelaskan ya apa itu konseling ya. Konseling itu ada proses bantuan yang diberikan oleh seorang guru BK atau konselor kepada konseli membantu mencarikan alternatif pemecahan masalah yang dialami oleh konseli. Nah, tentunya pemecahan masalah itu bukan pada Bapak yang memutuskan, tapi Angel sendiri atau konseli sendiri. Bapak hanya bisa memberikan alternatif pemecahan masalah. Ya, sudah paham ya? Iya, Pak. Nah, saya tanya lagi, Angel menemui Bapak di sini karena keterpaksaan enggak? Enggak, Pak. Enggak. Kita bisa mencapai hasil yang maksimal itu karena ada keterbukaan. Keterbukaan antara konseli kepada konselor terkait dengan masalah yang dialami oleh konseli. Jadi terbuka. Nah, di sisi itu selain terbuka dalam proses konseling, konselor harus menjaga kerahasiaan. Jadi konseli itu jangan ragu, jangan takut. Nantinya data-data, informasi yang disampaikan dijamin tidak akan bocor kerahasiaannya konselor dan konseli.
Paham ya? Iya Pak. Nah, Paham sekali. di sini Pak Rasidi membantu proses pemecahan masalah alternatif, jalan pemecahan masalah yang dialami oleh seorang konseli terkait dengan permasalahannya. Tentunya nanti dalam alternatif permasalahan itu tetap yang memecahkan itu, yang mencari alternatif solusi itu adalah konseli Angel sendiri, ya. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Insya Allah bisa. Proses konseling ini selain tahapan yang Bapak sudah sampaikan tadi, perlu adanya mengisi lembar persetujuan konseli. Ya, lembar persetujuan konseli yang nantinya akan diisi oleh Angel. Gimana? Setuju? Setuju Pak. Oke, ini Bapak berikan ya. Ini namanya adalah informed consent yang akan diisi. Silakan. Silakan dibaca dan diisi dulu. Iya Pak, terima Oke, kasih. ya, oke. Diisi nama. Tuh. Jadi kalau ada hal yang perlu ditanyakan ya. Iya Pak. Selesai? Sudah Pak. Sudah. Oke. Kasih ya, Bapak terima ya. Iya Pak. Jadi dengan kamu mengisi informed consent ini, kamu sudah menyetujui ya konseling ya. Oke. Sebelum ke tahap inti nantinya, ya Bapak ingin menanyakan lagi. Angel sudah bersedia nanti ikut proses konseling ini dari awal sampai akhir? Bersedia. Saat konseling itu kita perlu adanya kontrak waktu yang akan kita laksanakan. Bagaimana kalau kita menjalani proses konseling ini 30 menit sampai 40 menit. Ya, Iya Pak. Setuju? Setuju. Setuju? Cukup ya? Iya cukup. Oke. Sampai di sini ada yang dipertanyakan? Tidak, ditanyakan mungkin yang belum dipahami? Tidak Pak. Tidak ya. Alhamdulillah ya sudah. Oke. Nah, tentunya ada masalah kayaknya ya, Angel ya. Benar, masalah ya. Yang mengganjal dalam pikiran Angel ada ya? Ada Pak. Oke. Bisa ceritakan kepada Bapak? Bisa. Ya. Jadi gini Pak, saya dibully tentang keadaan keluarga saya. Keluarganya, diri juga? Iya, tentunya dibully kayak fisik gitu Pak. Ya, saya merasa semua orang banyak yang membuli, gak suka sama saya gitu Pak. Gak suka perasaannya kamu ya? Gitu. Iya, jadi saya kalau gabung sama mereka tuh kayak merasa minder. Kayak seolah-olah mereka gak suka sama saya gitu Pak. Minder. Seolah-olah gak suka sama kamu. Kejadian itu yang sudah kamu alami sudah berapa lama? Sekitar berapa bulan yang lalu gitu Pak. Ya, tapi tidak semuanya teman kamu membuli enggak? Ya enggak Pak, cuma ya ada gitu yang bully kayak tentang keadaan saya. Keadaan saya. Ya kayak fisik juga bully fisik. Dikatakan gimana? Ya kayak gimana Kurus, gitu, ya? kurang gizi gitu Pak. Gizi. Enggak. Oh gitu. Cuma kurang gizi gitu. Iya. Jadi menyebabkan kamu minder. Berarti di kelas kamu merasa tidak nyaman sekarang berarti? Ya agak nyaman gitu Pak, karena ya yang mau bergabung itu kayak gimana gitu Pak. Tapi tidak semua enggak teman kamu? Tidak semua. Tidak semua ya. Berarti gimana sih orang yang membuli itu tanggapannya kepada kamu sekarang, perilakunya kepada kamu gimana? Ya biasa saja Pak. Biasa saja. Tapi kamu yang merasa ya? Iya. Kalau istirahat kamu Angel dengan siapa biasanya? Biasanya sama Nanai Pak, teman dekat saya. Nanai. Iya. Nanai. Kalau selain sama Nanai? Ya sama Diva. Sama Diva. Takut ya, takut perasaannya ya. Iya. Gitu, oke. Tapi kan kalau di di luar ketika kelompok gimana? Ya bergabung Pak, cuma saya masih tetap minder gitu Pak. Tetap minder ya? Gak nyaman gitu. Gak nyaman dengan keadaannya? Iya. Gitu. Kayak merasa trauma pada saat dibully gitu Traumanya Pak. ada gitu ya? Iya. Tapi itu di pikiran kamu ya? Tapi pikiran kamu masih terasa, masih ada. Maksud saya ketika bergabung dengan teman-teman saya, ya berarti nanti akan dibully gitu ya? Iya. Menetapkan tujuannya itu apa teman-teman? Yang untuk biar bisa lebih percaya diri gitu Pak. Lebih percaya diri. Gak minder lagi, tetap berpikir positif. Oh gitu? Iya.
berpikir positif ya. Berarti tidak menyangka seseorang seperti ini, meskipun pada kenyataannya kamu pernah merasakan perasaan bully, Iya. ya. Tapi tidak semuanya seperti itu yang kamu rasakan ya. Buktinya ada teman kamu yang masih peduli enggak dengan kamu? Ada, Pak. Ada ya. Iya. Ketika kelompok kamu menggunakan HP itu gimana? HP-nya katanya minder juga karena HP-nya jelek. Iya, Pak. Jadi kayak kalau lagi ngumpul gitu, teman-teman saya HP-nya bagus semua gitu, sedangkan saya masih HP jadul gitu, Pak. Ya, oke. Nah, sekarang Bapak di sini ya Nak ya, perlu memberikan penguatan lagi sebagai konselor, nantinya hanya bisa memberikan alternatif pemecahan masalah. Semuanya itu adalah Angel nanti yang akan memutuskan ya, yang sudah Angel rancang ya. Artinya kan di sini kan perasaannya masih rasa takut, minder, takut dibully oleh teman-temannya, bersosialisasi dengan temannya bisa ya, bisa diterima lagi ya, itu tidak minder lagi ya, karena merasa harga dirinya ya, harga dirinya turun gitu ya. Oke, bisa karena berada di kalangan orang berasal dari orang yang tidak mampu, yang mohon maaf ya Bapak ya. Iya Pak. Ya, biasanya penghasilan Bapak berapa? Kadang paling banyak itu 500.000 Pak. Dalam 1 bulan? Ya. Iya. Dalam 1 kamu sekarang, bawa orang tua kamu gitu, tahu enggak dengan keadaan Angel sekarang? Udah tahu Pak, udah pernah cerita gitu. Udah pernah cerita, gimana tanggapannya ceritanya? Ya sabar aja gitu Pak. Dibully gitu, sabar aja ya. Iya. Merasa terkait dengan merasa ketakutan ini, ketidakpercayaan diri, katanya orang tua Ibu gimana? Ya harus lebih berpikir positif gitu Pak. Lebih berpikir positif lagi, berarti memandang orang itu lebih dari segi positifnya ya. Bisa enggak untuk bisa merubah itu nantinya, pikiran itu? Insya Allah bisa Pak. Bisa? Insya Allah. Oke. Pikiran negatif itu ya, itu hal yang tidak baik, yang hambat perkembangan kamu. Risiko kita berteman, risiko kita berada dalam ruang lingkup ya sosial ya, pasti ada plus minusnya ya. Kita kan pemikiran orang itu kan tidak sama, tapi kita juga harus bisa memahami setiap keadaan ya. Itu adalah untuk lebih baik lagi ya. Jadi merubah pikirannya ya, pikiran yang negatif menjadi positif, memandang seseorang ya. Jadi meskipun kalau Angel itu kepada yang pernah membuli itu benci enggak? Ya gimana ya Pak? Ya nggak benci, cuma ya agak jealous. Iya. Kalau ketemu gimana? Ya biasa aja Pak. Biasa aja. Kamu apa hikmah nanti yang bisa kamu ambil dari apa? Ya jadi lebih positif lagi Pak. Lebih positif menerima keadaan ya. Meskipun pada kenyataannya kamu minder ya Nak ya. Sedih Pak. Sedih ya? Iya. Oh ya, Bapak juga merasakan lah kesedihan kamu gitu. Jadi kamu datang ke sini, tapi kamu sekarang tekad kamu datang ke sini, nanti keluar dari ruang BK ini, rasa minder, kesedihan kamu itu juga harus kamu rubah gitu ya. Harus kamu rubah dan jadi pribadi baru gitu. Setuju enggak? Setuju Pak. Jadi perubahan yang akan kamu capai, harapan yang akan kamu capai, nanti bisa terwujud. Ya. Cita-cita ingin jadi apa? Ingin jadi pengusaha Pak. Pengusaha? Kenapa kok ingin jadi pengusaha? Ya biar sukses aja Pak. Biar sukses aja ya, gitu. Banyak uang. Biar bisa membantu, intinya bisa membantu ekonomi keluarga. Nah itu motivasi itu ada kan, pernah kalau melihat YouTube ya, Angel itu ada enggak? Itu Nick siapa yang namanya, lupa Bapak ya, yang tangan dan kakinya itu enggak ada. Oh iya. Ya, terus ya. Tapi dia itu menjadi seorang motivator. Dia tuh tidak minder dengan keadaan. Ya, kamu punya tangan, punya kaki, punya semuanya. Jadi sekarang harus bisa menunjukkan perasaan yang positif untuk bisa berubah. Ya, sanggup ya? Sanggup Pak. Sanggup dengan keadaan seperti itu? Sanggup ya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah bisa. Gitu. Nah, apalagi kamu punya tekad untuk menjadi seorang pengusaha nantinya. Ya, menjadi seorang pengusaha.
Pengusaha itu tidak hanya satu, hanya cukup dengan cita-cita. Apa? Kita apa hanya cita-cita saja? Tidak kan? Tentunya harus dengan apa? Berusaha. Berusaha dan Berdoa. berdoa. Membantu Pak terutama. Membantu terutama. Membantu ya. Membantu perekonomian dalam keluarga. Membuat orang tua senang ya, bangga terhadap Angel ya. Tapi tidak minder lagi kan? Enggak Pak. Waktunya kayaknya sudah habis ya? Iya 40 Pak. menitan kayaknya ya. Oke, nah sini ya. Oke. Sebelum sesi konseling ini diakhiri, apa yang bisa kamu simpulkan dari proses sesi konseling kita pada hari ini, Nak? Ya kesimpulannya kita jadi lebih baik dari yang sebelumnya gitu Pak. Sekarang gini, gimana perasaannya sekarang setelah proses ini konseling ini gimana? Ya saya lega Pak bisa dapat saran dari Bapak gitu. Oh gitu. Iya. Bisa lega ya? Nyaman berada bersama Bapak di sini? Nyaman. Nyaman. Oke. Dari mana kenyamanannya bisa kamu ceritakan? Ya biar bisa lebih tenang gitu Pak. Lebih tenang dari teman-teman. Gak minder lagi. Nanti pulang dari sini ke kelas merasa tidak nyaman enggak nanti? Insya Allah enggak Pak. Enggak ya? Iya. Sudah bisa memotivasi dirinya untuk bisa berubah ya. Oke. Gimana? Kita sepakat untuk akhiri sesi konseling? Iya Pak. Sebelum kita tutup sesi konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, oke. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, silakan. Nah, ya, selamat. Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Angel ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, silakan duduk. Angel, masuk. Permisi Pak. Ya, gimana coba di sini? Di mana yang paling nyaman sini ya? Ya. Oke, sini ya. Oke. Nah, oke. Angel ya. Gimana nak? Kabarnya? Alhamdulillah Pak sehat. Ini siapa nak? Pelajarannya Pak Muhri, bukan? Ya. Oh Muhri. Sudah izin Pak Muhri? Udah. Kamu Udah gimana? Kamu izinnya diboleh. gimana? Pak saya izin mau ketemu Pak Rasidi kata saya. Tidak nanya apa-apa Pak Muhri? Enggak. Enggak. Oh, terus diizinin ya? Iya. Ulangan. Enggak Pak, tugas biasa. Tugas biasa lagi. Tapi saya sudah selesai. Sudah selesai? Pelajaran yang paling kamu suka apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kenapa? Ya suka aja gitu Pak. Oh suka. Sebelum dimulai sesi konseling ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Oke. Bapak mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Sama-sama Pak. Angel yang sudah bersedia datang menemui Bapak ya di ruang BK ini. Masalah yang kamu alami, yang kamu rasakan, yang kamu yang terganjal dalam pikiran kamu itu tetap menjadi rahasia kami, ya. Rahasia kami tentunya nanti di proses konseling yang kedua ini, di sesi yang kedua ini, keterbukaan itu harus juga lebih terbuka dari konseling yang sebelumnya, ya. Iya Pak. Oke ya. Setelah itu kamu datang ke sini juga sama ya kan? Tidak ada paksaan. Kemarin kan sudah kita buat janjian. Berarti ingat datang ke sini tidak disuruh siapa-siapa kan? Enggak Pak. Atas inisiatif kamu sendiri kan? Iya. Oke, nah itu juga merupakan dari komitmen dan prinsip dan juga asas-asas dalam konseling. Tujuan di konseling kita pada hari ini yaitu nanti bisa mengubah pikiran Bapak pikiran kamu, pikiran negatif yang ada dalam diri Angel menjadi positif. Yakin sudah bisa mau berubah? Insya Allah yakin Pak. Hah? Yakin. Nah, sekarang Angel dalam mengikuti konseling ini sudah siap? Siap Pak. Siap dari awal sampai akhir? Siap. Siap ya? Iya. Di sesi kedua ini ya. Jadi sesi kemarin, sesi pertama kita sudah melakukan, sesi kedua ini kita akan melakukannya. Dengan alokasi waktu, kita sepakati berapa? Ayo,
35 menit mungkin, Pak. 35 menit. Cukup 35 sampai 40 menit ya. Iya. Cukup kira-kira? Insya Allah cukup, Pak. Cukup ya. Sepakat ya? Iya. Sepakat. Mau ditanyakan terkait dengan apa yang belum dipahami? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Mengerti ya? Sudah bisa memahami. Siap ya? Siap. Oke. Nah, Bapak nanya sekarang. Gimana dari apa yang konseling dari konseling yang kemarin? Yang kemarin itu hasil yang kamu rasakan gimana sekarang? Saya lebih tenang, Pak, lebih lega gitu. Sekarang Terus? jadi lebih bersosial, lebih berani untuk bersosialisasi sama teman-teman gitu. Gitu. Bisa memaafkan semua perbuatan yang mereka lakukan terhadap saya. Oh gitu. Sudah bisa menerima ya? Nak, ya? Iya. Sudah bisa menerima. Untuk tulisan ditulis dalam apa? Diary ya? Kayak di handphone gitu, Pak. Cerita di HP gitu. Oh, cerita Buat di HP. catatan di HP gitu. Oh gitu, catatan. Hari Iya. ini saya merasa perasaan saya seperti ini ya. Ya kayak kata-kata gitu, Pak. Kata-kata ya. Berarti ada di HP. Gak takut hilang kalau ada di HP? Enggak. Gak takut hilang? Enggak. Nah, oke. Nah, berarti sudah ada perbedaan ya antara pelaksanaan hasil yang sudah akan kamu capai ya. Tentunya sekarang, coba Angel sekarang ini kan tadi sudah tenang kan? Kalau duduk seperti ini sudah nyaman ya. Nah, untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri kamu lagi, Bapak meminta kamu untuk bisa berbicara dalam hati kamu. Ya, untuk mensugesti dalam diri kamu untuk bisa memacu semangat kamu untuk bisa berubah gitu. Tujuannya ya. Kita berbicara dalam hati, semangat, kasih motivasi diri kamu. Ya, sudah bisa. Banyak saya akan mampu berubah dengan keadaan ini. Saya akan bisa berubah, saya bisa berpikir lebih positif lagi. Dan selanjutnya kamu apa yang menjadi harapan dan tujuan kamu dalam diri kamu sampaikan. Oke, sudah ya? Mengerti nggak apa yang Bapak sebenarnya? Mengerti, Pak. Oke, sudah bisa? Siap? Siap. Oke, sudah bisa dimulai? Oke, silakan coba. Sudah, Pak. Sudah. Apa harapan kamu? Ya, jadi lebih sabar menghadapi masalah gitu, Pak. Lebih sabar dalam menghadapi masalah. Oke. Kuat Ya. Jadi sekarang teman-teman kamu di kelas gimana? Ya, udah berteman seperti biasa, Pak. Berteman seperti biasa ya. Berarti motivasi kamu sudah bisa ya? Sudah bisa ya. Kita bergaul dengan seseorang ya, atau dalam satu kelas, itu kan tidak sama ya kan, wataknya, perilakunya, ya kan. Tapi kita di situ juga harus bisa memahami plus minusnya itu ada, ya. Ketika Angel itu beranggapan atau memandang sebuah kesalahan orang lain itu sebagai masalah terus, maka yang ada dalam pikiran kamu apa? Salah kan? Iya. Benci kan? Ya kan? Benci terus kan? Iya. Nah, jadi rasa benci itu akan terus tertanam pada diri kamu ketika kamu memandang orang itu salah. Orang itu salah terus, dosanya terus. Nah, kalau kamu takut terus, minder terus, ya apa yang kamu rasakan? Ya takut gagal gitu. Gagal kan? Takut gagal kan? Nah, untuk untuk merubah seperti itu, apa kuncinya? Ya, harus percaya diri. Percaya diri kan? Kalau sudah percaya diri pasti kan sudah bisa sudah bisa membangun motivasi dirinya untuk lebih baik giat lagi, iya kan? Seperti itu kan? Itu adalah perbandingan seperti itu. Hanya cita-cita saja. Tidak, seperti yang pada slide yang pertama disampaikan, tidak kan? Apa yang harus dilakukan? Berusaha dan doa. Berusaha dan doa. Berusaha dan doa tentunya ya. Kalau usaha tanpa doa, bisa enggak? Enggak. Sebaliknya, kalau doa tanpa usaha, bisa enggak? Enggak. Berarti yang harus dilakukan? Usaha dan doa. Doa dua-duanya. Nah, adalah ibaratkan ini adalah harga diri kamu. Ini adalah percayaan diri kamu. Ya. Percayaan diri kamu ini bagus sebenarnya.
Tapi ketika sebab kertas ini saya emas seperti ini, apa yang terjadi? Sama enggak? Tidak sama. Tidak sama. Tidak sama kan? Tidak sama. Tidak sama. Kalau yang awal kertas ini apa? Bagus. Bagus. Enggak. Enggak. Coba ceritakan kalau ini ibaratkan keadaan diri kamu gimana? Kertas ini keadaan diri kamu gimana? Penuh dengan Masalah. ini kan ya? Apa ini? Ini jadi ini keriput ini kan masalah. Iya. Penuh dengan masalah. Tapi ketika kertas ini seperti ini, kamu pilih yang mana? Pilih yang ini. Pilih yang ini. Kenapa ini? Lebih gak banyak masalah, Pak. Lebih gak ada masalah kan? Ya, kalau ini masalah ya? Udah kayak hancur gitu, Pak. Kayak hancur ya. Tapi apakah dengan seperti ini tidak bisa berubah? Bisa. Bisa. Yakin bisa? Bisa. Bisa. Tidak ada sesuatu yang tidak Bisa. Bisa, pasti bisa. Ya, ini ibaratnya gini, Pak Rasidi asumsikan ya. Ketika kamu hidup dengan masalah, maka keadaan diri kamu ya seperti ini. Tidak enak dilihat, tidak tenang, pikiran gelisah, ya. Terus beranggapan bahwa teman kamu ya apa namanya, selalu yang membuli itu apa yang tidak selalu membuli menjatuhkan ya, atau yang pikiran kamu teman kamu yang tidak membuli kamu beranggapan kamu dibully. Ya ini adalah masalah dari diri kamu yang pikiran irasional itu, pikiran negatif itu pada kenyataannya, pada hakikatnya ya, itu adalah tidak baik untuk kita tanamkan dalam diri kita. Karena apa? Itu akan menghambat perkembangan kamu sebagai seorang pelajar dari apa yang sudah kamu lakukan. Ya, Angel sudah bisa mau ngambil langkah ya, sudah mau menunjukkan sikap perubahannya ya. Bisa. Ke teman-temannya ya. Oke, tapi kita juga sebagai manusia juga harus mempunyai rasa apa ya, empati, saling merasakan lah. Pak Rasidi merasakan sebenarnya dari cerita yang Angel katakan kepada bapak sangat merasakan. Tapi ini juga merupakan sebuah apa ya yang harus kita lakukan gitu, ya, yang tidak bisa kita hindari. Harus kita lewati ya. Jadi inilah yang menjadikan kita orang-orang yang berhasil, yang kuat. Itu ya. Nah, bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya. Oke. Dari ini dari apa namanya? Pertemuan konseling kita pada hari ini. Bisa kamu simpulkan apa? Ya, kita bisa lebih mandiri dalam mencari pemecahan masalah gitu, Pak. Yang ada pada diri kita. Berarti mampu memecahkan masalah ya? Ya, yang ada di dalam diri kita. Solusinya ya seperti itu ya? Iya. Berarti dari hasil konseling ini dapat menyimpulkan Angel sudah bisa mencari atau memecahkan masalah yang dialami ya? Yang dialami. Secara mandiri. Kita sudah mencapai hasil konseling ya? Iya, Pak. Sudah sepakat ya? Sepakat dengan perubahan diri kamu ya? Sepakat. Oke. Konseling ini berakhir, evaluasi hasil terhadap apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Yang pertama itu, yang kedua, kamu juga akan mengisi lembar kepuasan konseling, ya. Setuju ya? Setuju, Pak. Ya. Oke, Pak. Silakan diisi. Ya, dipahami, dibaca, ya. Ada hal yang tidak tahu ditanyakan. Ya, mana yang tidak tahu? Ini. Maksudnya ini gimana, Pak? Ya, ini skornya ya. Ini puas, ya. Ini sangat tidak puas, cukup, puas, dan sangat puas terhadap pelaksanaan konseling. Iya, Pak. Oke. Oke, sudah mengisi. Oke, ternyata waktu kita sudah
Oh, habis ya? Iya Pak. 40, sekitar 35 35 menit kita sudah melakukan proses konseling ini ya. Perasaannya sekarang? Saya jadi lebih tenang, lega gitu Lega Pak. ya, Udah bisa percaya diri Oke, dan berarti. bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Oh gitu. Kalau bisa disimpulkan lagi? Ya, saya bisa melakukan pemecahan permasalahan yang saya alami Secara mandiri ya. secara mandiri. Namun sebelumnya nanti ketika Angel ada hal-hal yang perlu dibicarakan lagi bersama Pak Rasidi, silakan jangan sungkan-sungkan Iya, datang Pak. dan temui Bapak di Iya. ruang BK. Atau kita akhiri sesi konseling ini dengan doa ya, tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Oke, terima kasih ya Angel. Sama-sama Habis Pak. ini Angel apa? Ikut pelajaran. Ikut pelajaran, oke. Mau masuk ya? Iya. Oke, terima kasih ya. Yuk. Iya Pak, sama-sama.